Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model-model pembelajaran IPA di MI atau SD, CLIS, Children's Learning in Science and Discovery Learning. Pengertian dan langkah-langkah model pembelajaran Children's Learning in Science atau CLIS. Menurut Windarti dalam bukunya tahun 2017 halaman 10, model pembelajaran merupakan salah satu penunjang keberhasilan guru dalam mengajar di kelas, berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran bagi para pendidik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Sedangkan Joyce dan Weil dalam bukunya Windarti tahun 2014 halaman 10 menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan Saya ulangi, berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu kerangka atau pola yang tersusun secara konseptual dan sistematis yang dipergunakan sebagai pedoman perencanaan pembelajaran, serta sebagai penentu perangkat-perangkat pembelajaran bagi pendidik dalam proses pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi peserta didik dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran tertentu. Penelitian tindakan kelas dilakukan ialah menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science atau sering kita sebut CLIS. Model Children Learning in Science atau CLIS merupakan salah satu model pembelajaran berlandaskan teori konstruktivisme dan termasuk dalam model pembelajaran konstruktivistik, ditandai dengan karakteristik dari model CLIS, yaitu mengaitkan konsepsi awal dengan pengalaman yang diperoleh selama pembelajaran di kelas sehingga memperoleh konsepsi baru yang memiliki hubungan dengan konsepsi awal. Model ini dikembangkan oleh kelompok Children's Learning in Science di Inggris yang dipimpin oleh Driver. Rangkaian fase pembelajaran pada model CLIS oleh Driver tahun 1988, Taylor 1996 diberi nama General Structure of a Constructivist Teaching Sequence. Sedangkan Taylor tahun 1996 menyebutnya Constructivism and Conceptual Change Views of Learning in Science. Terdapat beberapa model pembelajaran yang dilandasi konstruktivisme, yaitu model siklus belajar, learning cycle model, model pembelajaran generative learning model, model pembelajaran interaktif, interactive learning model, model CLIS Children Learning in Science, model strategi pembelajaran kooperatif, cooperative learning model. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model CLIS merupakan model pembelajaran yang berusaha mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah tertentu dalam pembelajaran, serta mengkonstruksikan ide atau gagasan berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa diberi kesempatan merekonstruksikan gagasan setelah membandingkan gagasan tersebut dengan hasil percobaan, observasi atau mencermati buku teks, dan menghadapi lingkungan sebagai bahan belajar. Di samping itu, siswa juga mengaplikasikan hasil rekonstruksi gagasan dengan situasi baru. Model pembelajaran Children Learning in Science adalah
kerangka berpikir untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam kegiatan pengamatan dan percobaan dengan menggunakan LKS. Model pembelajaran CILIS ini bertujuan untuk membentuk pengetahuan atau konsep ke dalam ingatan siswa agar konsep tersebut dapat bertahan lama. Karena model pembelajaran CILIS memuat sederetan tahap-tahap kegiatan siswa dalam mempelajari konsep yang diajarkan. Langkah-langkah pembelajaran CILIS. Samatoa dalam bukunya tahun 2016 halaman 75 sampai 76 menyatakan bahwa model pembelajaran CILIS terdiri atas 5 tahap utama, yakni langkah-langkah kegiatan yang dilakukan siswa dalam mempelajari konsep-konsep IPA yang meliputi 5 fase, yaitu orientasi atau orientation. Orientasi merupakan upaya guru untuk memusatkan perhatian siswa, menyebutkan dan mempertontonkan suatu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang dipelajari dengan fenomena lingkungan, misalnya produk teknologi. Juga merupakan salah satu kegiatan dalam penggunaan pendekatan sains teknologi masyarakat. Pemunculan gagasan, elicitation of ideas. Pemunculan gagasan merupakan upaya untuk memunculkan konsepsi awal siswa, misalnya dengan cara meminta siswa menuliskan apa saja yang telah diketahui tentang topik pembicaraan atau dengan menjawab beberapa pertanyaan uraian terbuka. Bagi guru, tahapan ini merupakan upaya eksplorasi pengetahuan awal siswa. Oleh karena itu, tahapan ini juga dilakukan wawancara informal. Selanjutnya, penyusunan ulang gagasan, restructuring of ideas. Tahap ini merupakan upaya untuk memperjelas dan mengungkapkan gagasan awal siswa tentang suatu topik secara umum, misalnya dengan cara mendiskusikan jawaban siswa. Pada langkah kedua, pemunculan gagasan dalam kelompok kecil. Kemudian salah satu anggota kelompok melaporkan hasil diskusi tersebut kepada seluruh kelas, guru tidak membenarkan atau menyalahkan. Penerapan gagasan, application of ideas. Pada tahap ini, siswa diminta menjawab pertanyaan yang disusun untuk menerapkan konsep ilmiah yang telah dikembangkan siswa melalui percobaan atau observasi ke dalam situasi baru. Gagasan yang sudah direkonstruksi ini dalam aplikasinya dapat digunakan untuk menganalisis isu dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan. Mengkaji ulang gagasan dan perubahan gagasan, review change in ideas. Konsepsi yang telah diperoleh siswa perlu diberi umpan balik oleh guru untuk memperkuat konsep ilmiah tersebut. Dengan demikian, diharapkan siswa yang konsepsi awalnya tidak konsisten dengan konsep ilmiah sadar akan mengubah konsepsi awalnya menjadi konsepsi ilmiah. Pada kesempatan ini dapat juga diberi kesempatan membandingkan konsep ilmiah yang sudah disusun dengan konsep awal pada tahap B. Kelebihan dan kekurangan model Children Learning in Science. Menurut Ali Ismail dalam bukunya Kusmulyani tahun 2016 halaman 20, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran CILIS. Kelebihan model CILIS diantaranya mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, membuat siswa aktif dalam belajar, membiasakan siswa belajar mandiri dalam mengatasi suatu permasalahan, mendorong siswa untuk berpikir ilmiah, logis, dan kritis. Siswa mendapat pengalaman-pengalaman baru dalam hidupnya karena ikut menemukan sesuatu
dan berpartisipasi dalam memecahkan masalah, membuat siswa semangat dalam belajar, dan memicu kreativitas. Siswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga pengetahuan diperoleh bermakna dan dapat bertahan lama di dalam otak atau tidak mudah lupa. Kelemahan model CLIS. Beberapa kelemahan model pembelajaran CLIS antara lain: siswa dituntut memiliki kemampuan berpikir ilmiah, dikuasai oleh siswa yang suka bicara dan kritis. Bagi siswa yang pasif dan tidak memanfaatkan kesempatan belajar akan tidak mengerti. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung serta memadai sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan efektif. Apabila guru lupa memantapkan gagasan baru, siswa akan kembali ke konsep awal. Selanjutnya, discovery learning. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning atau PBL. Dan yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek, project based learning atau PGBL. Selain 3 model yang tercantum dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, guru juga diperbolehkan untuk mengembangkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang lain, seperti cooperative learning yang mempunyai berbagai metode seperti jigsaw, numbered head together in Hattie, make a match, think pair share atau TPS, example not example, picture and picture, dan lainnya. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan, discovery inquiry learning, adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut kognitif proses, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principles in the mind. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning adalah pemberian rangsangan, simulation, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data, data collection, pengumpulan data, data processing, pengolahan data, data processing, pembuktian, verification, menarik kesimpulan atau generalisasi, generalization. Rusman dalam bukunya tahun 2012 halaman 218 menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen, di mana siswa saling bekerja sama, saling ketergantungan, positif, serta bertanggung jawab secara mandiri. Berdasarkan hasil pengembangan Elliot Aronson menyatakan bahwa jigsaw adalah model pembelajaran yang bertujuan agar siswa bisa saling bergantung satu sama lain untuk meraih tujuan atau keberhasilan. Ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menghasilkan responsibilitas individu dan fokus pencapaian tujuan tim.
Kenapa pembelajaran ini dinamakan teka-teki jigsaw? Adalah karena proses ini melibatkan penyatuan tugas yang telah diberikan untuk disatukan seperti halnya teka-teki pada gambar. Praktek jigsaw. Nantinya kelas akan dipecah dalam beberapa grup dan masing-masing grup akan diberi tugas untuk mendiskusikan subbagian materi. Setelah diskusi subbagian materi selesai, maka materi akan disatukan secara utuh menjadi satu kesatuan dengan cara mempresentasikan hasil diskusi grup. Bisa dikatakan bahwa jigsaw learning adalah penyatuan materi dari hasil diskusi siswa yang membahas subbagian materi yang telah disediakan oleh guru. Kunci dari model pembelajaran jigsaw adalah pada keaktifan siswa dalam pembelajaran dan pembuatan grup belajar kecil yang terdiri 3-5 siswa. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT adalah model pembelajaran kooperatif yang menekan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari sehingga siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Model pembelajaran NHT adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk berperan menjadi narasumber terhadap temannya di kelas. Menurut Rahmat Widodo, dalam bukunya tahun 2009, model pembelajaran NHT merupakan model pembelajaran di mana siswa atau mahasiswa belajar mempresentasikan ide atau pendapat pada mahasiswa lainnya. Langkah-langkah penerapan metode pembelajaran NHT adalah sebagai berikut. Mahasiswa atau siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok di mana satu kelompok beranggotakan 4-5 orang, di mana kelompok yang dibentuk memiliki tingkat kemampuan yang bervariasi. Yang kedua, guru, dosen, nomor kepada setiap mahasiswa dalam kelompok. Setiap anggota kelompok diberi tanggung jawab untuk memecahkan masalah atau soal yang telah diberi sesuai dengan nomor-nomor yang telah ada. Anggota kelompok saling menjelaskan kepada sesama teman anggota kelompoknya, sehingga semua anggota kelompok mengetahui jawaban dari semua soal yang diberikan. Dosen atau guru menyebut satu nomor para mahasiswa atau siswa dari tiap kelompok dan yang telah disebut nomornya harus menyiapkan jawabannya untuk dipresentasikan di depan kelas. Strategi Make a Match adalah salah satu pembelajaran yang mengorganisasikan kelas secara berpasangan, kemudian berbagi menjadi 4 siswa untuk berdiskusi atau sharing. Di dalam pelaksanaan model pembelajaran Make a Match, guru menyiapkan kartu berisi persoalan, permasalahan, dan berisi jawabannya. Make a Match merupakan salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif. Suprijono dalam bukunya tahun 2011 halaman 54 mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran yang lebih dipimpin atau diarahkan oleh dosen guru, di mana dosen guru menetapkan tugas dan pertanyaan serta menyediakan informasi yang dirancang untuk membantu mahasiswa menyelesaikan masalah yang dimaksud. Metode Make a Match merupakan metode belajar mengajar mencari pasangan di mana mahasiswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Jumlah mahasiswa dalam satu kelompok tidak boleh terlalu besar yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Langkah-langkah dalam metode Make a Match adalah sebagai berikut. Dosen guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu berisi pertanyaan. Kelompok kedua merupakan kelompok pembawa kartu berisi jawaban. Dan kelompok ketiga merupakan kelompok penilai.
Mengatur posisi kelompok-kelompok, upayakan kelompok pertama dan kedua saling berhadapan. Jika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang telah ditentukan, maka dosen guru membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama maupun kelompok kedua saling bergerak bertemu, mencari pasangan pertanyaan jawaban yang cocok. Berikan kesempatan mereka untuk berdiskusi. Ketika berdiskusi, alangkah baiknya jika ada musik instrumental yang lembut mengiringi aktivitas belajar. Hasil diskusi ditandai oleh pasangan-pasangan antara anggota kelompok pembawa kartu pertanyaan dan anggota kelompok pembawa kartu jawaban. Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan jawaban kepada kelompok penilai. Kelompok ini kemudian membacakan di depan kelas apakah pasangan pertanyaan jawaban itu cocok. Dalam buku Suprijono tahun 2011 halaman 58. Model pembelajaran Think, Pair, Share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Model ini mengedepankan siswa untuk berperan aktif bersama dengan teman kelompoknya dengan cara berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Guru menggunakan langkah-langkah fase berikut. Langkah pertama, berpikir, thinking. Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. Langkah kedua, berpasangan atau pairing. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal, guru memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. Langkah ketiga, berbagi atau sharing. Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan. Dalam bukunya Arens tahun 1997, Disadur Cokro Diharjo tahun 2003. Selanjutnya, model pembelajaran example non-example merupakan salah satu model pembelajaran inovatif. Dimulai dengan siswa menganalisis contoh-contoh berupa gambar yang sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Example not example adalah model atau pengetahuan pembelajaran yang memberikan contoh berupa gambar yang bermuatan masalah untuk dianalisis kemudian dideskripsikan hingga disimpulkan oleh peserta didik, seperti yang diungkapkan oleh Komalasari bahwa example non-example adalah model pembelajaran yang membelajarkan murid terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya melalui analisis contoh-contoh berupa gambar-gambar, foto, dan kasus yang bermuatan masalah. Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran example not example adalah sebagai berikut. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menempelkan atau menanyakan gambar lewat proyektor di depan kelas. Guru memberi petunjuk dan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Melalui diskusi kelompok yang beranggotakan 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar dicatat pada kertas. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. Memulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, memberikan kesimpulan. Model pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar,
dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran picture and picture mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran picture and picture adalah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar atau produk visual lain sebagai media pembelajarannya. Model ini mirip dengan example non-example yang mengharuskan siswa untuk memasangkan dan mengurutkan beberapa gambar dalam urutan yang logis. Langkah-langkah dari model pembelajaran picture and picture menurut Suprijono adalah sebagai berikut ini. Guru menyiapkan dan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Menyediakan materi sebagai pengantar. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Pendidik atau guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Dari alasan urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Langkah terakhir, guru memberikan kesimpulan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Model discovery learning, masih lanjutan yang tadi, untuk pembelajaran yang menyenangkan. Model pembelajaran menjadi salah satu alat penting yang selalu digunakan oleh para pendidik agar proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan akan membuat para siswa menjadi tidak jenuh, yang pada akhirnya akan memperoleh hasil yang lebih maksimal. Salah satu model pembelajaran yang sering digunakan oleh para pendidik adalah model pembelajaran discovery learning yang menuntut para siswa untuk lebih aktif dalam memahami materi yang diberikan. Pengertian model pembelajaran discovery learning. Definisi terkait model pembelajaran discovery learning adalah cara yang digunakan oleh para siswa untuk memahami konsep atau pengertian serta hubungannya melalui proses intuitif dengan cara melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, serta inferi sehingga pada akhirnya akan sampai dalam sebuah kesimpulan. Selama ini, model pembelajaran yang diterapkan membuat para siswa menjadi pasif, yang hanya secara terus-menerus menerima materi atau pengajaran dari guru. Sehingga dengan terciptanya model pembelajaran discovery learning, diharapkan siswa dapat berperan aktif dalam memahami materi dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi sendiri. Dalam model pembelajaran discovery learning, guru bertugas untuk membimbing dan mengarahkan para siswa untuk dapat belajar dan berpikir secara kreatif. Caranya adalah guru hanya menyampaikan materi secara garis besar dan selanjutnya para siswa dituntut untuk mencari informasi sebanyak mungkin, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, dan membuat kesimpulan. Model pembelajaran discovery learning diterapkan dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar para siswa dapat dengan baik memahami materi yang dipelajari dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh mereka. Prosedur pengaplikasian model pembelajaran discovery learning. Untuk dapat mengaplikasikan model pembelajaran discovery learning kepada para siswa, terdapat beberapa hal atau prosedur yang harus dilakukan dalam kegiatan belajar. Berikut 6 bagian dalam prosedur pengaplikasian model pembelajaran ini. Yang pertama, simulasi. Guru akan menjelaskan inti dari materi yang disampaikan melalui contoh kasus, yaitu akan membuat para siswa merasa bingung sehingga akan mendorong mereka untuk mencari tahu atau menyelidikinya sendiri atau dapat memahami materi. Untuk membantu para siswa agar dapat lebih mudah memahami materi, kemudian guru akan memberikan beberapa pertanyaan serta beberapa buku yang akan menjadi panduan bagi para siswa.
Hal ini untuk mempermudah dalam mencari jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut. Simulasi memiliki peran penting yang akan membuat para siswa untuk mengembangkan dan mengeksplorasi materi yang disampaikan secara mandiri. Stimulasi dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada para siswa, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, para siswa harus menggali informasi lebih mendalam untuk dapat menemukan jawaban yang tepat. Yang kedua, problem statement. Berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada para siswa, guru mendorong para siswa untuk dapat mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan cara melakukan identifikasi dan membuat hipotesis atau jawaban sementara untuk pertanyaan tersebut. Problem statement akan mendorong para siswa untuk melakukan proses mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, bertujuan untuk dapat menemukan jalan keluar yang tepat. Tujuan dari problem statement adalah untuk melatih para siswa agar terbiasa pada saat menghadapi sebuah masalah. Yang ketiga, data collection. Siswa harus mengumpulkan berbagai macam informasi yang didapatkan dengan cara membaca dan memahami literatur, mengamati objek, wawancara dengan beberapa narasumber. Yang keempat, data processing. Semua data yang didapatkan dari berbagai macam sumber akan diolah dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Yang kelima, verification. Data yang telah dikategorisasikan selanjutnya akan melalui proses pembuktian untuk menentukan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keenam, generalization. Hasil yang diperoleh dalam verifikasi akan dijadikan sebagai prinsip dasar dari generalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.